Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Mufli Fadla di Itawa Podcastnya Marus TV. Podcast kali ini saya bersama salah satu perempuan hebat dari Kabupaten Marus tentunya. Ini ada Duta Humas Polda 2021. Betul sekali, Kak. Baik, kita kenalan dulu sebelum kita lanjut tanya-tanya ke hal yang lebih mendalam. Dengan adik kita. Boleh, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurjana Syam, akrab disapa Jen atau Jane. Umur sekarang 22 tahun, Kak. 22 tahun? Iya. Tinggal? Tinggal di Bulu-Bulu. Bulu-Bulu Maros ya? Iya. Baik. Ini dia panggilannya Jen aja atau gimana? Jen saja, Kak. Boleh ya? Oke, Jen. Hari ini lengkap seragam ini kayaknya rapi sekali nih. Dari mana sebelumnya tadi? Jadi tadi pagi itu, Kak, ada kegiatan sertijab. Sertijab? Iya, di Polda. Oh, jadi, iya. Mendampingi Pak Wakapolda. Mendampingi Pak Wakapolda. Iya, betul sekali, Kak. Salah satunya juga pergantian Kapolres Maros ya, hadir di sana. Iya, betul sekali, Kak. Tadi sempat ketemu juga sama sempat. Pak Fatur. Sama Pak Fatur, Pak Iya. Kapolres baru kita ya. Iya, betul sekali, Kak. Baik, ini kayaknya rapi sekali kan gitu. Apa kabar Jen? Alhamdulillah baik-baik Cika. Baik-baik Ji. Ini by the way ngomong-ngomong masalah Duta Humas Polda ya, yang notabene kita tahu Jen ini kemarin ambil kuliah di mana? Kemarin kuliah di salah satu politeknik yang ada di Makassar, Politeknik Penerbangan Makassar. Sebelumnya itu, Kak, namanya ATKP Makassar. ATKP Makassar. Sekarang sudah berganti menjadi Politeknik Penerbangan Makassar. Oh, Politeknik Penerbangan Makassar. Itu 2000 berapa? 2016 masuknya, selesai 2019. 2019. Coba maksudnya kemarin ambil jurusan penerbangan ya? Iya, Kak. Memang ancang-ancangannya Jen ini mau masuk di dunia penerbangan mungkin ya? Jadi ada sebenarnya kisah lucu, Kak, di balik itu. Jadi sebelumnya daftar Poltek Bank, cita-citaku itu, Kak, jadi poluan. Oh, poluan. Iya. Baik. Terus. Tapi sebelum daftar poluan kan harus ini, Kak, harus bisa berenang. Betul. Sebelumnya itu sempat kursus berenang, tapi menyerah pelatihnya. Jadi bilang, apa yang aku daftar ini? Menyerah pelatihnya. Artinya Jen ini tidak mahir ya? Bukan mahir itu tidak bisa, tidak mahir. Tidak bisa memang, Kak. Tidak bisa memang. Tidak bisa, Kak, mengapung. Oh begitu. Jadi memang sebelum daftar poluan ini Jen memang sudah gugur di berenangnya itu. Iya, betul. Jadi tidak sempat mendaftar di poluannya. Iya, betul, Kak. Karena pelatihnya menyerah ya. Kak. Saya rasa pelatihnya saat ini pasti tercengang-cengang karena saat ini Jen sudah menjadi Duta Humas Polda ya. Berarti masih ada sedikit lah koneksinya dengan polon-polon yang ada di Polda Sulsel sana ya. Oh gitu. Jadi sebelum TKP sempat mau jadi poluan tapi karena diurungkan niatnya, terus daftar di TKP. Betul sekali. Berapa tahun kuliah kemarin di TKP? 3 tahun, Kak. 3 tahun. Normal ya, 3 tahun. Iya. Dan saya dapat informasi kalau Jen ini banyak komunitas yang digandrungi saat ini, dan tentunya kalau tidak salah kemarin Jen juga menjadi Dara 1 ya, Dara 1 di ajang Dara Daeng Kabupaten Maros tahun berapa? Tahun 2020, Kak. Tahun 2020. Iya. Itu setelah tamat dari TKP? Setelah lulus dari TKP. Setelah lulus dari TKP. Coba bagaimana sih ceritanya? Kok bisa ini seorang calon poluan ini tiba-tiba juga dapat inspirasi mungkin mau menjadi duta Dara Daeng Maros kayak gimana? Jadi jadi masa kecilku itu, Kak, selalu, Kak, nonton. Dan memang favoritku itu yang kayak duta-duta, dan memang dari kecil nih cita-citaku jadi salah satu duta kayak begitu, Kak. Dan alhamdulillah diberikan, Kak, kepercayaan di umurku yang ke-21. Dan kebetulan sekali mungkin rezekiku hari ini grand final, besoknya itu ulang tahun, Kak. Jadi kayak ini mungkin kado terindah juga di hidup. Karena sudah diniatkan dari sejak kecil ya, dan dapat kado ulang tahun di umur yang ke 21. Pas umur 21? 22 kayak 22. 22, Kak. Umur 22. Iya. Dan jadi Dara 1. Betul. Dari berapa peserta? Dari kalau pesertanya, Kak. Kalau pesertanya itu hari kebetulan yang mendaftar kurang lebih 90 orang, tapi 90 yang orang. jadi finalis 30 orang. 30 orang. 15 Dara, 15 Daeng. Oh, jadi sekitar 15 pasang ya? Iya.
15 pasang, luar biasa. Selain daripada sekarang Duta Humas Polda Sulsel, kemarin sempat jadi Dara 1 juga ya. Betul, dan saya dengar juga sempat ikut pariwisata provinsi ya. Duta Wisata Sulawesi Selatan. Duta Wisata Sulawesi Selatan. Iya. Sampai di tingkat berapa itu? 12 besar Kak. 12 besar. Dari berapa peserta? Dari 70-an kayaknya, 78, 70. Semua perwakilan kabupaten ya di Sulawesi Selatan ya? Iya Kak. Dan Sulsel. Jen didapat 12 besar. Oh, 12 besar. Kenapa enggak sampai bisa dapat peringkat 1 gitu? Mungkin belum rezeki Kak. Ada mungkin yang lebih kuat doanya. Oh gitu. Iya. Nah, by the way Jen, ini masa SMA-nya Jen seperti apa sih sebenarnya? Karena kalau dari kecil Jen bilang sudah sangat hobi nonton ajang-ajang seperti itu, kemudian bercita-cita. Memang dari SMA suka ikut lomba-lomba mungkin atau kayak gimana? Coba diceritakan SMA-nya gimana? Belum Kak, justru berbanding terbalik karena dari SMP itu sudah ikut lomba-lomba 17 Agustus yang kemah-kemah. Iya. Terus SMP 3 tahun pramuka full. Pramuka full? Iya. Wah, anak pramuka ternyata ya. Betul sekali Kak. Terus yang pas masuk SMA ikut ekskul basket. Tapi karena itu hari lagi kekurangan personil di Paskibra, jadi dipanggil bergabung di Paskibra. Saat bergabung di Paskibra, alhamdulillah tes kabupaten lolos. Jadi perwakilan kabupaten Paskibra tahun berapa itu? 2014. 2014. Iya. Kelas berapa SMA? Kelas 1 Kak. Oh, kelas 1. Baik. Ini di masa SMA-nya Jen ini mungkin sempat tidak berpikir ya kira-kira Jen seperti apa, karena mungkin dari awal cuma cita-citanya poluan Iya, dan betul sekali, Kak. ternyata banyak yang dilewati oleh Jen sampai sekarang sudah menjadi Duta Humas Polda Sulsel. Sama sekali tidak terpikirkan Kak. Beberapa komunitas mungkin yang belum orang tahu yang Jen ikuti saat ini? Setelah tamat SMA sembari mendaftar di ATKP Makassar, itu ikut salah satu komunitas, bergabung di salah satu komunitas hijab satu-satunya di Maros. Iya. Namanya itu Kak Quesia Model Hijab. Quesia Model Hijab. Itu di Kabupaten Maros juga? Di Kabupaten Maros Kak. Ada berapa tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016 ya? 2013. 2013. Baik. Quesia Model Hijab ya? Iya Kak. Baik. Tentunya Jen juga aktif di berbagai macam kegiatan di Kabupaten Maros. Setelah mungkin menjabat kemarin menjadi Dara 1, Jen banyak berkecimpung di kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Maros ini. Sampai saat ini Jen apa berpikir bisa sampai di situ atau bagaimana? Sama sekali tidak Kak, karena waktu SMA saja sempat Kak, sampai sekarang ya Kak, insecure begitu. Cantik-cantiknya ini, cantiknya bisa aja Kak kayak begitu Kak. Tapi itu yang bikin Kak lagi termotivasi, bilang bisa aja kayaknya seperti itu. Mungkin kurang niat aja untuk berubah diriku. Jadi sampai sekarang bisa Kak seperti ini mungkin karena niat dari diriku sendiri dan dukungan dari keluarga tentunya Kak. Oh begitu. Asli mana Jen sebenarnya? Mas asli sini atau mungkin dari luar tapi besar di sini? Lahir di Bulukumba Kak. Asli Bulukumba berarti ya? Iya. Besar di sini? Besar di Maros. Besar di Maros. Dari sejak umur 3 bulan. Umur 3 bulan sampai sekarang di Maros. Kalau background kedua orang tua mungkin apa pekerjaannya sebelumnya orang tua mungkin di Maros? Guru kah atau apa? Iya, kalau almarhum bapak kemarin sempat kerja di pabrik kayu yang ada di KTC di Parangloe. Terus keluar terus jadi ini Kak, taksi bandara. Oh, Kopsidara, di Kopsidara ya di bandara. Sampai tutup usia. Oh, begitu. Dan berarti bukan dari kalangan ini ya, bukan dari Kak. Ada hubungan polisi Polda begitu bukan ya? Bukan Kak. Tapi mungkin keluarga banyak ya yang jadi polisi. Kalau keluarga iya Kak, ada.
Tentara juga ada. Ada tentara. Iya. Mungkin dari termotivasi dari mereka sehingga Jen ingin sekali jadi polwan sebelumnya. Iya, dan betul sekali, Kak. Banyak yang dilewati sama Jen saat ini. Baik, Jen, BTW Jen, ini siapa sih orang-orang yang menginspirasi Ki? Menginspirasi dalam apa itu, Kak? Kehidupan atau sampai bisa jadi seperti sampai sekarang? Bisa seperti ini. Artinya kan sebelumnya Jen ini tidak menyangka bisa seperti ini, dan tentunya ketika melewati tahap-tahap proses itu pasti ada yang menjadi inspirasinya Jen. Siapa sih? Kalau saya pribadi Kak, lebih ke apa? Mengikut arus jika. Jadi ceritanya itu kenapa bisa ikut Kadara Daeng. Jadi lulus dari Poltekbang itu Kak, berpikir Kak, sembari menunggu Kak perekrutan apa nih bagus saya kerjakan biar tidak monoton Kak tinggal di rumah, karena dan sekali tuh Kak selalu tinggal di rumah ndak kerja apa-apa. Mungkin maksudku selain dari pekerjaan rumah kayak biasa tuh Kak, selain itu. Jadi pas kebetulan hari itu ada pendaftaran Darah Daeng Maros dan coba-coba mengikut, dan dari situ berpikir Kak bahwa kalau umpamanya tidak lulus Kak tidak apa-apa Ji, setidaknya sudah Kak mencoba. Ada pengalaman. Ada pengalaman. Karena pernah Kak baca satu kutipan, lebih baik gagal karena pernah mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Jadi saya coba nih Kak dengan modal apa istilahnya, karena itu hari sempat Kak insecure Kak, teman-temanku yang lain make up mua, bahasa Inggris oke, terus penampilannya juga bakat. Bukan Kak, maksudnya professional grooming. Professional grooming ya. Mantap. Melebihi Jen berpikir lebih ya. Iya betul sekali Kak, mantap semua tuh Kak. Terus sempat Kak berpikir, lolos ya Kak ini dengan modalku yang ada di Croatia, maksudnya berani Mak melangkah kayak begitu Kak. Kan di flashback lagi Kak, di Croatia itu kita tidak sekedar hanya photoshoot saja, tetapi ada juga kelas-kelasnya seperti kelas public speaking, kelas make up, kelas catwalk, dan professional grooming. Itu modalku yang ku dapat di Croatia dan ku terapkan dan bikin Kak termotivasi untuk dapat yang lebih dari apa yang ku dapat di Croatia, seperti itu. Oh begitu. Jadi memang salah satu yang memotivasi, yang menjadi inspirasinya Jen ada teman-teman yang ada di Croatia ya, karena dapat pembelajaran yang seperti itu. Betul. Dan saya dapat bocoran ini, katanya saat ini juga Jen menjabat sebagai ketua di komunitas Croatia Model Hijab. Iya Kak, alhamdulillah diberikan amanah sama teman-teman. Luar biasa ya. Sudah Darah 1, kemudian Duta Humas Polda, sekarang ketua di Croatia Model Hijab ya. Betul sekali. Mungkin ada komunitas yang akan dimasuki lagi Jen yang mungkin bisa jadi nomor 1 juga di situ. Mungkin cukup nih Kak dengan umurku yang sekarang, harus fokus ke depan. Oh begitu. Iya betul sekali. Oke baik. Dan tentunya Jen ini kalau dibilang Duta Humas Polda, apa yang dikerja di situ Jen? Tugas pokoknya itu Kak menyampaikan informasi dari kepolisian ke masyarakat, begitupun sebaliknya, karena karena sekarang tuh Kak lagi marak-maraknya itu hoax tuh Kak. Hoax. Apalagi itu yang tentang vaksin apa segala macam. Betul. Di situ tugasnya sebagai Duta Humas memberikan informasi yang real kepada masyarakat Kak, seperti itu. Itu yang istilahnya kayak kita yang sebagai Duta Humas, kita yang jembatani kepolisian kepada masyarakat. Begitu ya? Iya Kak, begitu. Berarti ini Jen sudah vaksin berarti? Sudah Kak. Berapa kali? 2 kali. 2 kali, luar biasa ya. Salah satu anak muda berbakat di Kabupaten Maros yang betul-betul bisa mengikuti anjuran pemerintah dengan baik. Dan bagaimana sih sebenarnya kalau vaksin orang Jen? Bagaimana apanya itu Kak? Artinya apakah betul yang banyak orang bilang bahwa itu vaksin berbahaya atau bagaimana? Kalau saya pribadi Kak, karena sudah divaksin toh Kak, menurutku mungkin kan daya ketahanan tubuhnya orang beda-beda. Mungkin dilihat dari situ lagi Kak, karena kalau di Polda itu Kak, ketika ditanya ada penyakit bawaan, ada ini, kita cuma perlu jujur. Jika kalau kita bohong-bohong, berarti kita yang cari penyakit sendiri, kayak begitu Kak. Dan kalau di
Polda itu Kak, mungkin di tempatnya juga seperti itu. Tidak akan dokternya suntik kasih vaksin kalau ada penyakit bawaan tak. Betul. Dan atau sedang konsumsi obat-obatan. Pasti ditolak juga, pasti ditolak dengan sendirinya. Wah, luar biasa ini Jen. Saya masih banyak mau tanya-tanya ini Jen, tapi mungkin di segmen kedua karena kita akan rehat sejenak dan tentunya kita akan masih ngobrol lagi sebentar setelah ini. Baik, pemirsa Itawa podcastnya Marus TV, kita akan lanjut bincang-bincang bersama adik Jen, Duta Humas Polda Sulsel 2021 setelah pariwara berikut ini. Baik, kembali bersama saya Andi Mufli Fadla di Itawa podcastnya Marus TV. Bagaimana Jen? Ini di segmen kedua. Kayaknya kalau tadi kan kita banyak bertanya tentang masalah sekolahnya Jen, terus Jen kuliah di mana, terus Jen di Duta Humas Polda Sulsel 2021 itu kerjanya seperti apa ya. Nah, untuk segmen kali ini saya paling tanya-tanya ini Jen masalah kesehariannya Jen di rumah seperti apa sih sebenarnya, karena bisa dibilang ini padat sekali. Kita lihat ini kegiatan-kegiatannya Jen, apa mungkin 24 jam di luar rumah atau ada juga waktu tadi di rumah? Tidak Kak, jadi kalau di rumah itu kegiatanku dari pagi kan bangun sholat subuh, setelah sholat membersihkan segala macam. Setelah itu kalau itu ada kegiatan Kak, kalau ada kegiatan kalau di Polda itu selalu kegiatannya pasti pagi. Pasti pagi. Iya, dan prepare-nya selalu setelah sholat subuh. Sholat subuh ya. Terus kalau di daerah Daeng biasanya agak siang, sore. Jadi setelah dari Polda langsung ke daerah Daeng lagi. Oh, langsung ke daerah Daeng lagi. Begitu. Itu kalau di daerah Daeng apa? Ini kegiatan-kegiatan rutinitasnya yang masih dilakukan sama Jen ini? Kalau saya Kak, itu Kak menjalankan program kerja di daerah Daeng. Oh gitu. Oh karena di daerah Daeng ada forum khusus ya, namanya FKDDM ya kalau salah. Dan Jen di situ sebagai anggota bidang kebudayaan dan pariwisata. Bidang kebudayaan dan pariwisata. Iya. Saya kira ketua FKDDM lagi. Iya, bukan. Tapi berpeluang. Jangan nikahin dulu Kak. Tapi kira-kira untuk saat ini kan yang jadi ketua kalau salah Novel ya? Iya, Kak Novel ya. Dan apakah berpeluang setelah Novel mungkin? Kalau enggak, maksudnya berpeluang tidak. Kalau umpamanya tidak memenuhi persyaratan ya mungkin tidak bisa maju. Iya. Kalau berpeluang ya kita doakan ya mudah-mudahan ini Jen bisa mendapat amanah di FKD dan ya. Luar biasa. Dan tentunya Jen ini di Duta Humas Polda Sulsel. Iya Kak. Kembali lagi di Duta Humas Polda Sulsel ini. Kemarin waktu pendaftaran juga ya? Iya Kak, ada pendaftaran. Ada berapa pesaing? Sebenarnya itu Kak dari pihak Poldanya mempercayakan FKDDM untuk mengirim anggotanya. Jadi pada saat itu Kak seleksinya seleksi online. Seleksi online? Iya, dari pihak Polda melihat siapa ini yang akan dikirim ke Polda. Sudah dilihat, terpilihlah 6 pasang. Oh 6 pasang pertama ya? 3 pasang Kak, 3 pasang. 6 orang ya, jadi 3 pasang. 3 pasang. Terus setelah itu pas di sana di tes nih Kak, wawancaranya itu seputar Humas Polda. Humas Polda. Dijelaskan begini, nanti seperti ini. Selanjutnya itu ada juga tes bakat. Tes bakat. Iya. Saat itu Jen bakatnya apa? Bakatnya puisi Kak. Oh puisi. Karena. Kenapa? Karena agak susah Kak menari Kak. Kan iya, kalau nggak salah waktu di daerah lain kan penampilan tarian ya. Iya, menari kontemporer. Kalau waktu Humas Polda kemarin puisi. Dan yang lain bakat apa yang ditampilkan? Yang lain ada yang puisi juga, mengaji, ada yang menari. Seperti itu Kak. Dan akhirnya terpilih ya? Terpilih Kak. Menjadi seorang Duta Humas Polda Sulsel itu suka dukanya seperti apa Jen? Selama ini sudah berapa bulan? Sudah kurang lebih hampir 8 bulan Kak. 8 bulan? Januari akhir. Oh gitu. Bergabung ke Humas Polda. Suka dukanya di Duta Humas Polda Sulsel gimana? Suka dukanya Kak, mungkin dukanya itu karena harus apa nih Kak, memanfaatkan waktu yang ada. Itu dukanya karena kan pasti tidak diminta-minta Kak, ada kendala di jalan atau kenapa.
harus bisa apa lagi Kak maksudnya kayak membagi waktu dengan baik. Bukan Kak, harus kita atasi masalah tersebut. Gitu. Ketika tidak diminta-minta, contoh Kak, tiba-tiba kempes ban motornya temanku, atau ketinggalan selempang. Oh, sempat pernah begitu ya? Sempat begitu Kak. Paling sedihnya gitu. Oh, yang paling sedih. Paling menyedihkan semasa di Humas Polda Sulsel, apa yang Jen rasakan? Kalau yang sedih-sedih sekalinya Kak, tidak ada di sebenarnya. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Karena tidak pernah aja bawa lama kalau sedih Kak. Tidak mungkin contoh ada kegiatan tiba-tiba Jen terlambat sampai tiba di tiba di Polda Sulsel, ternyata acaranya sudah selesai. Ada pernah kejadian seperti itu? Pernah ada Kak. Pernah? Tapi keterlambatan informasi. Oh, memang informasinya terlambat. Iya, ceritanya kayak gimana? Jadi ceritanya itu Kak disuruh datang nade jam segini. Oh iya Kak, siap. Sekalinya pas datang sudah selesai, tapi belum sempat ke lokasinya, maksudnya kan ke kantor dulu. Ya, betul. Pas di kantor sudah selesai deh, langsung terus bilang atasan, iya kenapa ini terlambat sekali datang. Terus dibilang lagi sama kakak asuku yang situ tuh Kak, dibilang sama kakak asuku informasi dari atasannya lagi yang terlambat. Miskomunikasi. Kan iya, miskomunikasi seperti itu jika tidak pernah yang kayak bilang oh sengaja ini, tidak sih. Berarti pada saat itu kena omelan dari atasan juga? Tidak Kak, karena bukan salahku, bukan salah kakak asuku, bukan salah atasanku, tapi yang dari apa lagi namanya kayak ajudan begitu Kak, terlambat kirim informasi. Begitu. Iya. Kalau umpamanya tidak ada kegiatan di Polda, apa yang Jen lakukan di Polda? Kalau tetap hadir di Polda atau kayak gimana? Kalau tidak ada kegiatan? Kalau tidak ada kegiatan di rumah Cika, atau biasa kan kalau lagi kosong di Polda ada kegiatan di daerah Daeng. Gitu. Kalau tidak ada dua-duanya di rumah Cika. Selama 8 bulan ini menjadi Duta Humas Polda Sulsel? Iya Kak, selama 8 bulan. Gitu ya? Iya. Baik. Banyak pasti ya, saya yakin di Polda banyak pasti senior kakak-kakak polisi muda ini yang mungkin notabene masih jomblo, mungkin melirik Jen atau mendekati Jen. Apa ada tidak kasih bocoran? Tidak ada juga. Masa tidak ada? Tidak mungkin. Tidak kan. Atau mungkin Jen cuek sama kakak-kakak polisi yang ada di Polda? Bukan cuek Kak, maksudnya kayak ngobrol seperlunya, karena memang sudah dikasih tahu dari awal jaga sikap, jangan terlalu yang seperti ini karena katanya nah Kak, sebelumnya itu ada duta yang nggak tahu tahun berapa, apalagi istilahnya itu kalau orang Makassar dibilang lagi kayak begitu, jadi nggak boleh. Dan endingnya kenapa kalau begitu? Pernah kena tegur sama Ibu Bayangkari. Oh, Ibu Bayangkari mana? Iya, bilang kita kan duta nggak boleh begini. Ya, menjaga anunya ya. Iya. Apa istilahnya? Sikapnya menjadi seorang duta Humas Polda Sulsel. Iya. Tapi sekarang umurnya Jen berapa? 22 tahun. Dari sejak tamat SMA sampai sekarang pernah enggak Jen ayo curiga nggak pertanyaan ini? Tidak, ini pertanyaan dari operator ini ya. Tadi WA saya katanya statusnya Jen ini dari sejak tamat SMA sampai sekarang pernah enggak masa-masa asmaranya berstatus pacaran? Pernah Kak, waktu kuliah di Poltek Bank. Sampai? Sebentar jika. Berarti saat ini? Saat ini beda lagi. Oh, berarti ada tapi beda lagi? Ada. Oh, minta maaf ya kakak-kakak operator ya. Saya sudah berusaha untuk mencoba meyakinkan kalau Jen ini saat ini masih berstatus jomblo, tapi ada. Oh, ada saat ini. Ada Kak. Ada, dan tentunya semoga ini yang terakhir ya. Amin ya. Siapa? Berat sekali kalau sampai ya, rawan ya. Orang mana ini Jen yang beruntung bisa artinya mengenal Jen, bisa menjadikan Jen ini sebagai mengakui bahwa Jen ini deh adalah calonku, karena Jen ini luar biasa loh, Duta Humas Polda, kemudian alumni Darah 1 2020 ya. Tapi sebelumnya itu kamu kan dulu bertanya sama kita. Nyerang balik ya, kayaknya pertanyaan dari operator lagi. Kenapa? Tidak.
bisakah dikatakan pacaran kalau tidak pernah bilang mungkin jadi pacarku kayak gitu? Oh, berat sekali. Berat sekali pemirsa ya. Tidak pernah menyatakan bisa jadi pacarku, tapi betul-betul saling menjaga perasaan, terus saling mengingatkan salat tahajud. Kayak gitu ya. Enggak maksudnya, artinya mungkin tidak ada ikatan pacar tapi saling menjaga ya saat ini seperti Jen. Iya, tapi kenapa itu laki-laki seperti itu Kak? Maksudnya kenapa tidak mungkin kasih penjelasan begitu? Ya kalau saya sendiri berpikir seperti itu mungkin karena saya menganggap memang seorang Jen tidak, atau perempuan itu tidak pantas untuk dipacari, tapi dijaga dan mempersiapkan untuk diseriusi seperti itu. Loh, kok saya menjelaskan ya? Ini karena pertanyaan kakak operator ini sehingga saya diserang balik lagi sama narsum kita kali ini. Tapi terlepas dari itu jadinya saya tidak mau terlalu banyak memberikan jawaban masalah asmara gitu, karena tugas saya ya saya mau cari tahu aja tentang Jen, karena terbalik kayak ini terbalik. Iya, saya baru kali ini saya ditanya sama narasumber dan saya berat menjawab. Kenapa katanya laki-laki itu tidak mau menyampaikan kalau memberikan penjelasan pacaran atau tidak ya? Betul sekali. Itu karena memang mungkin ya, mungkin si A, siapa inisialnya B, A, C, D apa gitu? Terserah kita kamu. Mungkin si A itu memang ingin menjaga Jen dengan cara tidak berpacaran dan tentunya saling mempercayakan gitu. Tapi jangan sampai ada yang diakui juga sebagai pacar tapi Jen dijaga, rawan ya. Enggak seperti itu, udah tentu ya. Berarti saat ini Jen di usia 22 tahun, apa cita-cita atau target kedepannya yang Jen ingin gapai lagi nih Jen? Yang ingin sekali Kak, punya pekerjaan tetap. Punya pekerjaan tetap. Iya. Kukira berstatus ibu rumah tangga. Bukan, belum ya? Jengki dulu Kak, jengki dulu. Oh belum. Belum. Pekerjaan tetap dulu. Iya, pekerjaan tetap dulu. Apa? Dalam bidang apa? Masih tetap berharap menjadi poluan? Tidak cukup umur Kak. Tidak cukup. Berarti apa target Jen ke depan? Menjadi wirausaha mungkin atau apa? Kalau seperti itu Kak, yang penting halal dan tetap hasilnya. Begitu ya. Tentunya di usia Jen yang ke-22 tahun ini, kembali kalau ke target asmaranya tuh kira-kira kapan Jen ini siap untuk didatangi si abang tadi itu loh gitu kan. Maksudnya artinya kalau dia saja tidak mau mengakui sebagai pacar, siapa tahu dia tunggu kabar dari Jen. Selalu dibilang Kak, doakan Mbak cepat sukses biar cepat datang kulamar. Oh begitu. Begitu. Tapi betul kan itu Jen kalau perempuan Bugis itu mahal sekali padanya? Nggak tahu Mi Kak, karena kalau saya pribadi datang mungkin dulu cerita sama orang tua. Belum tahu gue juga nego harga, dia bilang memang mahal. Kenapa itu nih orang-orang luar selalu diajak seorang Bugis itu orang Bugis mahal panainya, jangan deh. Padahal datang mungkin dulu cerita, siapa tahu bisa lah kurang-kurang sedikit. Iya, karena nominal uang panai itu tentatif ya, kalau mahal bisa saja lettingnya Rafathar ya. Kalau 1 miliar kan murah. Tapi kalau kayak kita kalau sudah naik di atas 80 juta itu kita berpikir kira-kira apa dikasih bakalan tamu pengantingan nanti ini kalau 80 juta mau panai seperti itu. Dan tentunya Jen masih belum berpikir untuk sampai ke situ ya. Betul, masih mau pekerjaan dulu. Iya. Pekerjaan dulu. Baik, Jen, kira-kira apa yang bisa Jen bagikan ke pemirsa Itawa Podcastnya Marus TV ini untuk bisa termotivasi juga seperti Jen, yang notabene Jen dari background kalangan, bisa dibilang kalangan tidak terlalu bagaimana, tapi bisa memberikan prestasi yang banyak dan membanggakan orang tua pastinya. Apa kira-kira Jen? Mungkin pada kesempatan kali ini Kak, bisa Kak request? Bisa? Memberikan motivasi kepada calon ayah dan ayah. Nice. Mungkin agak sedikit berbeda Kak Di, karena mungkin kalau ke anak muda terlalu banyak yang kasih. Betul. Apalagi motivasi. Harus bermanfaat begini. Untuk kali ini mau Kak coba kasih motivasi untuk calon ayah dan mungkin yang jadi ayah sekarang kayak gitu kan. Karena ku alami juga sekarang. Perasaanku ku alami sekarang, ku rasakan sekarang. Jadi
teruntuk calon ayah dan ataupun yang berstatus ayah, pesanku janki menyerah. Janki menyerah. Sekeras-kerasnya kehidupan tak di luar, punya janki tempat untuk berpulang. Begitu. Keluarga tak, walaupun mungkin istri tak yang dibilang orang Makassar pakabali siki. Ingat ki masih ada anak tak, kalau umpamanya pulang ki lagi capek-capek tak di luar dan pulang ki istri tak lagi mengeluh, ingat ki ada anak tak tempat tak bersandar. Dengan satu pelukan kurasa itu Kak kayak hilang semua capek tak tahu mungkin. Betul. Saya rasakan juga seperti itu. Terus itu mulai Kak aku bilang jangan ki menyerah sama kondisi tak, karena ada istri tak, ada anak tak, ada keluarga tak, tempat tak berpulang. Jadi apapun kondisi tak, jangan ki menyerah. Ini untuk si abang ya juga ya, motivasi untuk si abang sebenarnya, tanda kutip ya, abang yang mudah-mudahan nonton podcastnya Marus TV ini ya. Dan tentunya untuk ayah-ayah di luar sana yang katanya jangan menyerah, karena Jen saat ini sudah masih merasakan ya. Iya betul sekali. Masih merasakan, dan tentunya almarhum Bapak masih sangat Bapak terasa sekali keberadaannya karena masih baru-baru ya kemarin ya. Baru-baru Kak. Berapa bulan yang lalu? Bulan 11 tahun lalu. Iya, setengah tahun lalu ya. Iya. Baik, Jen, terima kasih banyak ini sudah hadir di Itawa Podcastnya Marus TV. Kita banyak belajar tentunya, menjadi orang sehebat Jen tidak mesti terlalu banyak insecure boleh di awal ya, boleh di awal, tapi harus bangkit dan termotivasi kembali dan tentunya bisa menerima semua tantangan yang ada. Betul Jen? Dari semua prestasi-prestasi yang Jen dapatkan saat ini, tentunya tidak lebih dari doa kedua orang tua tentunya, dan semangat Jen untuk bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga, sahabat maupun semua orang yang ada di kalangannya Jen. Luar biasa. Dan terima kasih banyak Jen untuk hari ini. Sama-sama Kak. Semoga Jen sehat selalu dan apa yang ditargetkan Jen untuk dalam jangka dekat bisa mendapat pekerjaan tetap. Amin. Kita doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Jen, kita ada challenge ini Jen ya. Jadi kalau bagaimana sih operator kalau mau closing Itawa Podcast Marus TV bagaimana? Ada gerakan-gerakan tambahan atau bagaimana? Oh ya kayak gini aja Jen ya. Kalau kita bilang Itawa, kita sama-sama podcastnya Marus TV, boleh? Boleh. Baik pemirsa Itawa podcastnya Marus TV, mungkin kita sudahi dulu untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Itawa podcastnya Marus TV.